Halo semuanya, baiklah perkenalkan nama saya Krisma Luciana Sihotang. Saya mahasiswi Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan INPM 2009102118. Saya dari kelas F semester 3 Prodi PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran guna untuk memenuhi tugas strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus MPD. Baiklah, materi kita adalah aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, topik yang akan dibahas yang pertama, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita masuk yang pertama, pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam mencapai sepasang kompetensi dasar atau KD. Langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu A. Mencantumkan identitas, B. Mencantumkan tujuan pembelajaran, C. Mencantumkan materi pembelajaran, D. Mencantumkan metode pengajaran, E. Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, F. Mencantumkan sumber belajar, G. Mencantumkan penilaian. Langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Langkah-langkah penyusunan RPP yang pertama itu identitas, terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. A. RPP boleh disusun untuk satu kompetensi dasar. B. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dikutip dari silabus atau standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator adalah suatu alur pikir yang saling terikat tidak dapat dipisahkan. C. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu merumuskan tujuan, yaitu output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu menentukan materi pembelajaran, yaitu untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Yang keempat itu menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih. Cantumkan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik. A. Pendekatan pembelajaran digunakan misalnya pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. B. Metode-metode yang digunakan misalnya ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, cooperative learning, e-learning, dan sebagainya. Yang kelima itu menetapkan kegiatan pembelajaran, mencakup yang pertama kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini 10% dari total alokasi waktu. Kegiatan inti atau eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi itu 75% dari total alokasi waktu. Kegiatan penutup 15% dari total alokasi waktu. Yang keenam itu sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung ditanyakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan
Buku referensi dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku, teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Jika menggunakan bahan ajar berbasis ICT, maka harus ditulis nama file, folder penyimpanan, dan bagian atau link file yang digunakan, atau alamat website yang digunakan sebagai acuan pembelajaran. Yang ketujuh itu penilaian. Penilaian dijabarkan atas A. Teknik penilaian, B. Bentuk instrumen, C. Instrumen yang dipakai yang berisi rubrik penilaian. Demikianlah pemaparan saya mengenai aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.